Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallah. Alhamdulillah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Para pemuda, mahasiswa dan swarga Muhammadiyah dimanapun berada, dengan penuh harapan dan segala kerendahan, perkenankan saya saat ini menyampaikan sejarah singkat tentang awal mula lahirnya Muhammadiyah di Kota Rapang berdasarkan hasil penelusuran tim pencari fakta yang dibentuk oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Rapang tanggal 7 April 2007 Miladiyah. Saudara pemirsa rahimahullah, secara etimologi kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Jika dikaitkan dengan kelahiran Muhammadiyah di Kota Rapang, maka sejarah dapat dianalogi sebagai sebuah dahan yang memiliki ranting, kemudian ranting tumbuh bercabang, kemudian dari cabang tumbuh terus menjadi pohon yang besar. Itulah kiasan Muhammadiyah cabang Rapang yang secara resmi lahir pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1355 Hijriah bertepatan tanggal 17 April 1936 Miladiyah. Ikhwanul Muslimin, Muhammadiyah cabang Rapang dinyatakan sebagai organisasi yang resmi berdasarkan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 19/A tanggal 1 Mei 1936 atas nama pimpinan pusat tertanda Haji Hisham. Pada waktu itu status pimpinan daerah belum ada. Bahkan sebelumnya Muhammadiyah hanyalah bagian kecil yang memiliki status sebagai ranting, disebut ranting Rapang. Jadi dalam perkembangannya Kota Rapang diibaratkan sebagai kota Yogyakarta, artinya Yogyakarta bukanlah ibu kota negara, tetapi Yogyakarta adalah kota kultur yang syarat dengan nilai-nilai budaya. Demikian juga Kota Rapang, masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat religius dan sangat pemerhati terhadap pendidikan agama. Di samping itu, Kota Rapang juga adalah sebuah kota pahlawan yang banyak melahirkan pejuang-pejuang tanah air yang gugur dalam peristiwa korban 40.000 jiwa. Di kota inilah awal mula Muhammadiyah tumbuh berkembang terus pelan-pelan meskipun sedikit mengalami rintangan. Saudara-saudara sekalian, khususnya generasi muda Muhammadiyah, perlu diketahui bahwa pada tahun-tahun pertama sejak berdirinya, warga Muhammadiyah melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Jami Rapang, sekarang Masjid Raya. Disitulah warga Muhammadiyah bersama non-Muhammadiyah, katakanlah warga NU,
hidup dalam satu wadah sebagai keluarga besar umat Islam, rukun, damai, dan kerjasama melaksanakan kegiatan agama. Salah satu kegiatan yang sangat menonjol yaitu adanya pembinaan tilawatil Quran, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Sehingga dari hasil binaan tersebut telah banyak mencetak qari-qari'ah yang berprestasi dalam lomba tilawatil Quran, mulai tingkat daerah, provinsi, sampai tingkat nasional. Pemirsa teristimewa Angkatan Muda dan Mahasiswa, harapan kami, suasana masyarakat di Reppan waktu itu betul-betul diwarnai sejuta Al-Quran, sehingga yang selalu terdengar hanya bacaan Quran yang dilantungkan anak-anak setiap hari. Ya, salah seorang pembina yang dikenal yaitu Haji Wa'il Mansur almarhum. Ini terjadi di tahun-tahun 70-an. Setelah pembinaan berlangsung beberapa tahun secara intensif, mulailah muncul gejala yang akan mengancam solidaritas antara dua warga bersaudara, maksudnya Muhammadiyah dan NU. Gejala yang muncul yaitu disebabkan adanya kaifiyat, khususnya ibadah sholat. Ditambah lagi munculnya pihak-pihak lain, bukannya datang memperbaiki, justru menambah suasana menjadi lebih keruh. Akhirnya warga Muhammadiyah segera memilih jalan terbaik, dan muncullah satu ide dari seorang tokoh Muhammadiyah bernama Haji Zaini, menyerahkan tanah wakaf miliknya untuk lokasi pembangunan masjid yang letaknya di jantung kota, kurang lebih 200 meter sebelah utara Jalan Poros Provinsi. Disitulah didirikan secara resmi Masjid Taqwa Muhammadiyah Reppan pada tahun 1958 miladiah. Saudara, meskipun terjadi pemisahan sarana ibadah, tetapi keduanya tetap diikat oleh nilai-nilai budaya yang sangat kuat, yaitu memelihara kebersamaan dalam setiap kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Salah satu contoh yang masih diperkuat sampai sekarang yaitu setiap hari Lebaran dilaksanakan sholat bersama-sama di lapangan Andi Camik Reppan. Adapun yang menentukan imamnya dan khatibnya semua diatur secara teknis melalui rapat PHMBI Kecamatan Pancarijang. Kecuali misalnya jika terjadi cuaca buruk atau hujan, maka sholat Lebaran dilaksanakan di dua tempat, yaitu Masjid Raya Reppan dan Masjid Taqwa Muhammadiyah. Tetapi ada yang paling unik begini, jika hari Lebaran kebetulan tidak bersamaan, maka terpaksa terjadi dua kali hari Lebaran di lapangan Andi Camik Reppan. Demikianlah salah satu nilai budaya dalam kehidupan Muhammadiyah di Reppan secara regenerasi masih bertahan sampai sekarang. Kalaupun ada perubahan bukanlah hal-hal yang prinsip, tetapi ada yang luar biasa. Apa itu? Ini seolah-olah merupakan satu keajaiban antara Muhammadiyah dan NU, bahwasanya meskipun terjadi beberapa perbedaan dalam ibadah, namun tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, memelihara persaudaraan dari sejak dulu hingga usianya sudah mencapai 1 abad lebih. Ikhwanul muslimin rahimahullah dimanapun berada, dengan demikian lahirlah kesepakatan dari tokoh-tokoh perintis untuk menyusun rancangan pengurus Muhammadiyah di tingkat daerah yang diprakarsai oleh segenap tokoh, warga, dan simpatisan, sehingga secara resmi pimpinan daerah Muhammadiyah Sidin Reppan berdiri pada tanggal 30 Syawal
1389 Hijrah bertepatan tanggal 8 Januari 1970 Miladiah. Dalam waktu yang sama, musyawarah tersebut akhirnya sepakat menunjuk salah seorang yang dituakan sebagai ketua pimpinan atas nama Kiai Haji Abdul Manante, seorang mubalik kultural yang sangat solid di tengah-tengah umat Islam. Kemudian dalam kepemimpinannya ia didampingi oleh seorang pakar hukum, ahli hukum Islam, yaitu Kiai Haji Muhammad Naim Mustara, nama akrabnya Buya Naim, seorang ulama besar yang memiliki keilmuan dalam perspektif ketarjihan Muhammadiyah. Para netizen teristimewa angkatan muda mahasiswa dimanapun berada. Demikianlah sekelumit lembaran sejarah Muhammadiyah cabang Rapang yang tentunya sangat penting diketahui oleh angkatan muda dan mahasiswa sebagai generasi pelanjut, bahwa perjuangan orang tua kita dahulu dalam merintis Muhammadiyah tidak semudah memberikan telapak tangan. Bukan hanya sekadar ibarat meniup lampu Aladin lalu selesai, tidak, tetapi mereka berjuang penuh harapan untuk kita semua. Dan selanjutnya kami tetap mengharapkan kepada Ikhwanul Muslimin untuk memberikan saran dan masukan sekiranya menemukan data-data yang lebih otentik. Karena maaf ya, memang saya kebetulan termasuk salah seorang anggota tim pencari fakta yang masih tetap meliput. Saya kira demikian, terima kasih. Semoga seluruh amal ibadah kita tetap terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallah khairan katsiran. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.